Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membawakan materi terakhir kita tentang pemeriksaan akuntansi, yaitu menyelesaikan tugas audit. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Selamat Kristiasa, lalu ada Naila Oktara Manisa, dan Naila Putri Eliza. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Naila Putri Eliza. Kepada Naila dipersilahkan. Selanjutnya, ketetapan review kewajiban bersyarat dan komitmen atau liabilitas kontingensi. Kontingensi adalah potensi kewajiban di masa depan kepada pihak eksternal yang jumlahnya belum diketahui pasti sebagai akibat dari aktivitas atau transaksi yang telah terjadi di masa lalu. 3 kondisi kumulatif yang harus terpenuhi. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran masa depan kepada pihak luar atau terjadinya impairment atau penurunan nilai aset yang dihasilkan dari kondisi yang ada saat ini. Yang kedua, terdapat ketidakpastian yang nyata mengenai jumlah pembayaran atau penurunan nilai tersebut. Oleh satu atau beberapa, misalnya keputusan pengadilan. Selanjutnya, pendekatan akuntansi perlakuan ketidakpastian. Yang pertama, pendekatan nilai wajar atau fair value approach. Yang kedua, pendekatan ambang batas, probabilitas atau probability threshold. Probable atau catatan di neraca jika tidak dapat diestimasi. Reasonably possible atau wajib diungkapkan di catatan kaki atau CALK. Dan remote atau tidak perlu tindakan jika tidak material. Prosedur lapangan untuk menemukan kontingensi sembunyi. Yang pertama, mengajukan pernyataan spesifik dan tertulis kepada manajemen atau inquiry. Yang kedua, meninjau laporan agen pemeriksaan pajak atau internal revenue agent reports tahun berjalan dan tahun sebelumnya untuk mendeteksi sengketa pajak penghasilan. Yang ketiga, meninjau notulen rapat direksi dan pemegang saham untuk indikasi tuntunan hukum. Yang keempat, menganalisis akun beban hukum atau legal expense dan memeriksa invoice dari penasihat hukum. Yang kelima, memperoleh surat keterangan langsung dari setiap pengacara utama klien atau legal confirmation letter. Yang terakhir, meninjau dokumentasi audit seperti konfirmasi bank yang menunjukkan jaminan utang. Selanjutnya, review peristiwa-peristiwa kemudian atau subsequent events. Peristiwa kemudian merupakan peristiwa atau transaksi yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan atau tanggal neraca, tetapi sebelum tanggal laporan audit diterbitkan yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan. Auditor bertanggung jawab penuh untuk melakukan prosedur aktif guna mencari peristiwa kemudian yang terjadi sejak tanggal laporan keuangan sampai dengan laporan tanggal audit. Dua jenis peristiwa kemudian berdasarkan standar akuntansi. Yang pertama, peristiwa tipe A, yaitu memerlukan penyesuaian angka atau adjusting events, yaitu peristiwa yang memberikan bukti tambahan mengenai kondisi yang sebenarnya sudah ada pada tanggal laporan keuangan. Contoh kasus, pelanggan besar menyatakan bangkrut di bulan Februari karena masalah keuangan menahun yang menyebabkan angka cadangan kerugian piutang per 31 Desember harus disesuaikan atau dijurnal ulang. Yang kedua, peristiwa tipe 2, yaitu memerlukan pengungkapan atau non-adjusting events, yaitu
peristiwa yang memberikan bukti mengenai kondisi yang belum ada pada tanggal laporan keuangan, tetapi muncul setelah akhir tahun. Contoh kasus penerbitan saham baru, merger besar, kebakaran pabrik utama, atau penurunan nilai pasar investasi setelah tanggal neraca. Ini tidak mengubah angka historis laporan keuangan, tetapi wajib diungkapkan di CALK agar tidak menyesatkan pembaca laporan. Baik, terima kasih kepada Naila. Materi selanjutnya yaitu ketepatan pengumpulan bahan bukti terakhir. Yang pertama ada prosedur analitis akhir atau final analytical procedure. Auditor melakukan evaluasi rasio dan tren terhadap draft laporan keuangan final yang sudah disesuaikan dengan tujuan sebagai jaring pengaman total untuk menilai kelayakan laporan keuangan secara keseluruhan dan memastikan tidak ada fluktuasi aneh atau salah saji material yang terlewatkan selama pengujian detail sebelumnya. Yang kedua ada evaluasi asumsi kelangsungan usaha atau going concern. Auditor wajib menilai apakah terdapat keraguan signifikan mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu tidak kurang dari 1 tahun dari tanggal laporan keuangan. Auditor mencari indikator seperti kerugian operasional berulang, modal kerja negatif, kegagalan melunasi pinjaman, atau kehilangan pemasok atau lisensi utama. Yang ketiga, mendapatkan surat representasi manajemen atau Management Representation Letter. Surat wajib berkop surat klien yang ditandatangani oleh pejabat tinggi, CEO dan CFO, dan memiliki tanggal yang sama dengan tanggal laporan audit. Tujuan utama surat representasi ini yaitu untuk mengingatkan manajemen akan tanggung jawab utama mereka atas kewajaran penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, mendokumentasikan respons atau pernyataan lisan dari manajemen yang diberikan sepanjang proses audit untuk menghindari salah paham di masa depan. Ketiga, untuk memberikan perlindungan hukum bagi auditor jika terjadi tuntutan atau perselisihan di kemudian hari. Selanjutnya, ketepatan evaluasi hasil audit. Yang pertama, mengintegrasikan dan menilai kecukupan bukti audit. Auditor akan meninjau seluruh kertas kerja dan dokumentasi audit untuk memastikan bahwa semua program audit telah diselesaikan secara memadai melalui daftar periksa penyelesaian audit. Kedua, evaluasi salah saji yang tidak dikoreksi atau summary of possible misstatements. Menggabungkan seluruh salah saji yang ditemukan selama audit, baik salah saji yang diketahui pasti maupun estimasi salah saji, dan membandingkannya terhadap tingkat materialitas yang telah ditetapkan. Jika total akumulasi salah saji melampaui batas materialitas, auditor wajib meminta manajemen untuk melakukan penyesuaian. Jika manajemen menolak, opini audit harus dimodifikasi. Ketiga, ada review pengungkapan dan review objektif independen. Dengan melakukan review menyeluruh atas pengungkapan laporan keuangan untuk memastikan semua catatan atas laporan keuangan lengkap. Rekan kerja senior lain di KAP yang tidak terlibat langsung dalam tim penugasan audit wajib melakukan peninjauan akhir terhadap draft laporan keuangan dan kesimpulan tim audit untuk menjaga objektivitas. Selanjutnya ada ketepatan mengeluarkan laporan audit. Dengan menerbitkan produk utama audit, laporan audit adalah salah satu-satunya produk nyata dari keseluruhan rangkaian pekerjaan audit yang dapat diakses oleh pengguna eksternal seperti investor, kreditor, dan publik. Kedua, proses pengambilan keputusan jenis opini. Auditor dapat mencocokkan hasil evaluasi bukti terhadap standar pelaporan keuangan yang berlaku. Penentuan opini ini harus bebas dari tekanan pihak manajemen, klien, dan didasarkan murni pada objektivitas penemuan. Terakhir ada kategori jenis opini yang dapat dikeluarkan. Yang pertama ada unmodified opinion atau wajar tanpa pengecualian. Laporan keuangan bebas dari salah saji material. Kedua ada unmodified dengan paragraf penjelas. Audit sukses dan wajar, namun ada hal penting yang perlu ditekankan seperti masalah kelangsungan usaha atau ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi. Yang ketiga ada qualified opinion atau wajar dengan pengecualian. Terdapat salah saji material atau batasan ruang lingkup, namun dampaknya teralokasi dan tidak meluas. Yang keempat ada adverse opinion atau tidak wajar. Laporan keuangan mengandung salah saji yang sangat material dan dampaknya sangat meluas sehingga menyesatkan pembaca. Yang terakhir ada disclaimer atau auditor tidak memberikan pendapat.
auditor gagal mengumpulkan bukti yang cukup akibat pembatasan ruang lingkup yang sangat masif dan meluas. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Oktora-Manisa. Kepada Naila dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ketepatan komunikasi dengan Komite Audit dan Manajemen. Bertujuan untuk menyampaikan temuan-temuan penting hasil pemeriksaan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola demi meningkatkan transparansi dan pengawasan perusahaan. Hal-hal yang wajib dikomunikasikan secara tertulis yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang signifikan, estimasi akuntansi manajemen yang dinilai bias, serta mengungkapkan laporan keuangan yang dirasa kurang memadai. Yang kedua, kesulitan signifikan yang dihadapi auditor selama pelaksanaan audit lapangan, misalnya penundaan pemberian data atau pembatasan akses oleh staf klien. Yang ketiga, ketidaksepakatan atau sengketa apapun dengan pihak manajemen mengenai perlakuan akuntansi atau ruang lingkup audit. Temuan khusus yang wajib dilaporkan yang pertama yaitu salah saji yang terdeteksi selama audit, baik dalam saji material yang akhirnya dikoreksi maupun salah saji tidak material yang dilewati. Yang kedua, temuan mengenai adanya kecurangan atau fraud atau tindakan melanggar hukum atau illegal acts. Yang ketiga yaitu defisiensi signifikan dan kelemahan material dalam sistem pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya yaitu ketepatan penemuan fakta-fakta kemudian. Situasi ini merupakan situasi di mana auditor mengetahui atau menemukan adanya salah saji material setelah laporan keuangan dan laporan audit resmi diterbitkan serta didistribusikan kepada publik. Setelah laporan audit ditandatangani dan diterbitkan, auditor tidak memiliki kewajiban aktif untuk mencari fakta baru mengenai laporan keuangan tersebut. Namun, jika ada informasi signifikan yang datang kepada auditor dan informasi tersebut ternyata sudah ada sejak sebelum tanggal laporan audit, maka auditor wajib melakukan investigasi. Selanjutnya yaitu langkah hukum dan prosedur penanganan jika fakta terbukti benar dan material. Yang pertama yaitu investigasi dan diskusi, yaitu auditor segera berdiskusi dengan manajemen untuk menentukan dampak finansialnya. Yang kedua, revisi laporan atau kerjasama manajemen, yaitu meminta manajemen untuk segera menyusun revisi laporan keuangan, mencantumkan penjelasan mengenai alasan perubahan, dan menerbitkan laporan baru bersama dengan laporan audit yang baru. Yang terakhir yaitu tindakan jika manajemen menolak kerjasama, yaitu auditor harus secara resmi memberitahu Dewan Komisaris, badan pengatur seperti OJK atau regulator pasar modal, serta bursa efek bahwa laporan audit yang diterbitkan sebelumnya tidak lagi dapat dipercaya atau diandalkan ke publik. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.